semuanya, selamat datang kembali dan selamat bertemu kembali di video kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hard soft acid and base atau yang biasanya disingkat sebagai HSAB. Nah, sebelumnya, perkenalkan namaku Feby Handayani dengan NIM K33232 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Nah, yang pertama ada teori HSAB, dilanjutkan dengan asam basa keras, lalu asam basa lunak, klasifikasi asam basa, reaksi suka tidak suka, dan penerapan teori HSAB pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja yang pertama yaitu teori HSAB. Nah, HSAB sendiri adalah singkatan dari High Soft Acid and Base atau asam dan basa keras lunak. Teori ini dikenal sebagai teori asam basa Pearson karena dikemukakan oleh Ralph Pearson pada awal tahun 1960-an atau lebih tepatnya pada tahun 1963 sebagai upaya untuk menghubungkan antara kimia organik dan kimia anorganik. Nah, menurut teorinya, asam lunak bereaksi dengan basa lunak membentuk ikatan yang kuat, sedangkan asam keras bereaksi dengan basa keras membentuk ikatan yang kuat pula. Nah, ikatan antara spesies yang lunak dengan yang lunak, kemudian juga spesies yang keras dengan yang keras ini dinilai memiliki ikatan yang lebih stabil daripada ikatan antara spesies lunak keras atau juga spesies keras lunak. Kemudian, kegunaan teori HSAB ini pada ilmu kimia yaitu untuk menjelaskan kestabilan senyawa, untuk menjelaskan mekanisme reaksi, dan menjelaskan kestabilan senyawa. Nah, konsep ini juga digunakan dalam konteks kualitatif untuk membantu mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia, terutama pada logam transisi. Nah, kemudian pada teori HSAB ini terbagi menjadi dua kategori asam basa, yaitu asam basa keras atau hard dan juga asam basa lunak atau soft. Yang pertama merupakan asam basa keras atau hard dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jari-jari atomnya kecil, kemudian bilangan oksidasinya tinggi atau charge atau muatannya tinggi, kemudian tidak memiliki elektron valensi, polaritasnya rendah yang mengakibatkan sukar terpolarisasi, dan juga elektronegativitasnya yang tinggi. Untuk contohnya, pada asam keras ada H+, Na+, Li+, K+, Ti4+, Cr3+, Cr6+, Bf3, dan R3C+. Kemudian pada basa keras ada OH-, OR-, F-, Cl-, NH3, CH3COO-, N2H4, CO3 2-. Kemudian kategori yang kedua yaitu asam basa lunak atau soft. Untuk syaratnya yang pertama, jari-jari atomnya besar, kemudian bilangan oksidasinya rendah atau muatannya rendah, kemudian memiliki elektron valensi, polaritasnya tinggi yang mengakibatkan mudah terpolarisasi, kemudian juga elektronegativitasnya rendah. Adapun syarat-syarat asam basa lunak ini merupakan kebalikan dari syarat-syarat asam basa keras. Selanjutnya untuk contohnya, yang pertama pada asam lunak ada Hg2+, ada Hg2+, Pt4+, Pd2+, Ag+, pH3, Au+, dan contoh untuk basa lunak H-, Rs-, I-, Pr3, Scn-, Co, dan C6H6. Nah, secara umum, ion-ion logam yang terletak pada bagian kiri dari SPU merupakan logam yang bersifat asam keras, sedangkan logam pada golongan utama sebelah kanan pada sistem SPU bersifat asam lunak. Nah, selain itu juga terdapat daerah batas atau intermediate yang terletak antara keras dan lunak karena tidak ada perbedaan yang tajam atau signifikan antara asam basa keras dan lunak, yaitu umumnya terdapat pada logam-logam transisi yang juga berperan sebagai asam basa intermediate. Selanjutnya, menurut prinsip HSAB,
asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk membentuk kompleks. Begitu juga asam lunak dengan basa keras untuk membentuk kompleks dan juga asam lunak dengan basa lunak. Nah, ikatan antara asam keras dan basa keras merupakan ikatan ionik, sedangkan ikatan antara asam lunak dengan basa lunak merupakan ikatan yang bersifat kovalen. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa ikatan dari spesies yang keras mempunyai kestabilan yang lebih tinggi daripada ikatan dari spesies yang lunak gitu. Nah, di sini ada klasifikasi asam basa yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu asam basa keras, asam basa batas atau intermediate, dan juga asam basa lunak. Nah, di tabel ini terdapat beberapa contoh yang lebih lengkap untuk asam dan basa untuk masing-masing kelas, yaitu kelas keras, batas, dan lunak. Nah, selanjutnya ada reaksi suka tidak suka. Nah, konsep HSAB juga dapat meramalkan terjadi atau tidaknya suatu reaksi melalui reaksi suka tidak suka, yaitu asam keras cenderung suka dengan basa keras dan asam lunak cenderung suka dengan basa lunak. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh. Yang pertama ada HgF2 direaksikan dengan BeI2, selanjutnya menghasilkan HgI2 dan BeF2. Nah, dapat diketahui Hg ini adalah spesies yang lunak, sedangkan F ini keras, kemudian yang Be ini keras, dan I ini lunak, menghasilkan senyawa atau spesies yang berikatan lunak dengan lunak dan keras dengan keras. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua, ada CH3HgOH yang direaksikan dengan HSO3- yang akan menghasilkan CH3HgSO3- dan H2O. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, spesies lunak keras dan spesies keras lunak yang direaksikan akan membentuk suatu spesies baru, di mana akan berikatan spesies lunak-lunak dan spesies keras-keras, yaitu CH3HgSO3- dan H2O. Nah, pasangan asam keras dan basa keras, misalnya pada BeF2 dan H2O ini terbentuk dari ikatan kovalen. Sedangkan pasangan asam lunak basa lunak HgI2 dan CH3HgSO3- membentuk ikatan kovalen. Nah, di sini ada 3 contoh lagi mengenai reaksi suka tidak suka atau reaksi HSAB. Yang pertama, reaksi pertama ada HCN ditambah dengan AgCl menghasilkan HCl ditambah dengan AgCN. Nah, dapat diketahui bahwa H+ merupakan asam keras yang berikatan dengan Cn- yang merupakan basa lemah. Selanjutnya direaksikan dengan Ag+ yang merupakan asam lunak dan Cl- yang merupakan basa keras. Nah, selanjutnya akan terbentuk spesies HCl di mana saling berikatan spesies yang keras-keras dengan AgCN yang merupakan ikatan antara spesies yang lunak dengan lunak. Nah, kemudian juga ada contoh yang kedua, yaitu reaksi antara MgS2O3 dengan Hg2SO4 menghasilkan MgSO4 dan Hg2S2O3. Kemudian contoh yang ketiga, HgF2 direaksikan dengan BeI2 menghasilkan HgI2 dan BeF3. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penerapan teori HSAB. Nah, kasus di sini adalah jika tubuh keracunan logam kadmium yang merupakan asam lunak, nah sebaiknya dinetralisir dengan makanan yang mengandung basa lunak seperti Rs-. Misalnya yang terdapat pada susu, sehingga antara spesies yang asam lunak dengan basa lunak akan berikatan. Tetapi jika tubuh keracunan asam keras seperti kromium, harus mengonsumsi makanan yang mengandung basa keras seperti OR- yang misalnya terdapat pada kunyit. Jadi tidak tepat untuk mengkonsumsi susu jika keracunan dengan kromium
Begitu pula dengan tidak tepat jika mengkonsumsi kunyit apabila keracunan kadmium karena logam berat itu tetap tidak akan keluar dari tubuh karena tidak dapat membentuk ikatan yang stabil begitu. Nah, demikian merupakan pemaparan materi pada materi HSAB atau Hard, Soft, Acid, and Base. Nah, semoga dapat membantu pemahaman kita semua dan semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.